Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Indra Iswara, SH, MKN, CPARB, CPM, Notaris atau PPAT, dosen dan arbiter. Selaku pemateri seminar kita kali ini yang akan membahas tentang dasar pembuatan Akta Badan Hukum based on KBLI 2020. Dan meliputi juga pelatihan pembuatan peta poligon, input data OSS, dan kepengurusan PKKPR. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti seminar pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya, Dara Ayu, sebagai moderator pada seminar kita kali ini. Rangkaian acara kali ini akan diawali dengan pemaparan dari Pak Indra, lalu lanjut ke sesi tanya-jawab. Untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada Pak Indra untuk memulai pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar dengan baik ya, Mbak Dara. Ya, terdengar Pak Indra. Gimana kabarnya Mbak? Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah, Baik. sehat Pak Indra. Ya baik Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Iswara ya, akan mencoba memaparkan bagaimana pembuatan akta badan hukum yang berdasarkan KBLI 2020. Sebagaimana saya berpraktek di Jakarta Selatan, tentunya banyak sekali akte-akte perusahaan yang nantinya akan kita buat. Pun juga nanti di daerah, rekan-rekan yang ada di daerah pun juga pasti akan mengalami hal yang sama, karena sistem yang ada di BKPM itu hanya satu, dan seluruh Indonesia adalah sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menceritakan sedikit terkait masalah penyesuaian KBLI 2020 dari sistem yang sebelumnya dari 2017. Ya. Untuk akte-akte yang mana perusahaan-perusahaan itu masih belum menyesuaikan dengan KBLI 20, maka dia tidak akan bisa masuk ke sistem. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan badan hukum, lalu apa yang dimaksud dengan KBLI, dan bagaimana menentukan modal dan segala macamnya. Nanti kita akan masuk di materi. Oke, sekarang kita masuk di materi, yaitu badan hukum bagi notaris. Kalau kita lihat, kita ini ranahnya di hukum privat, Bapak Ibu sekalian. Ya, hukum privat itu yang mengatur antara hubungan hukum antara perdata sipil, ya, atau sekumpulan orang yang kerjasama membentuk badan usaha, ataupun orang dengan perorangan. Nah, di lembaga atau badan hukum privat ini, ranahnya ada pada notaris. Contohnya akte pendirian PT, atau akte pendirian yayasan, atau perkumpulan, dan badan hukum yang lain. Ya. Nah, dalam pengaturan badan hukum, untuk maksud dan tujuannya harus disesuaikan dengan KBLI. Jika belum sesuai dengan KBLI, maka ada kewajiban bagi organ-organ yang ada di dalam perseroan ataupun yayasan, ya, ataupun perkumpulan, ini harus menyesuaikan dengan KBLI 2020. Nah, sekarang yang dimaksud dengan KBLI 2020 ini, pengaturannya ada di Peraturan Kepala BPS nomor 2 tahun 2020. Ya, mulai tanggal 15 September 2020 yang lalu, ini sudah mulai berlaku. Sehingga KBLI 2017 ini sudah dicabut dengan adanya aturan ini. Nah, otomatis perusahaan-perusahaan, badan hukum yang belum menyesuaikan, ingin melakukan perubahan, maka dia wajib untuk menyesuaikan dengan KBLI 2020. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan model bisnis sesuai dengan KBLI? Ya, jika kita lihat,
cara yang harus kita perhatikan sebagai notaris untuk memberikan saran kepada perusahaan dalam menentukan KBLI dengan skala bisnis tertentu. Ini yang pertama harus diperhatikan bagi pendiri perseroan, yaitu memahami model kegiatan usaha yang dilakukan. Contoh misalkan perdagangan, ya. Ada juga nanti akan saya bahas di akhir, ada perdagangan besar dan perdagangan eceran yang tidak bisa dicampur atau digabungkan. Ya. Nah, ini harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian terkait model bisnis yang akan didirikan oleh perusahaan. Atau misalkan perusahaan yang sudah berdiri, ini juga harus kita arahkan sesuai dengan kondisi sistem yang ada di dalam BKPM. Nah, sekarang bagaimana menentukan jenis barang atau jasa sesuai dengan KBLI? Pak Indra, mohon maaf Pak Indra, boleh Ya. di full screen kan? Full share screen kan? Suara jelas ya tapi ya? Iya, jelas Pak. Nah, sekarang menentukan barang dan jasa sesuai dengan KBLI, ya. Yang pertama harus kita lihat izin usaha maupun izin komersial yang berbeda antara kegiatan usaha yang menawarkan barang dan jasa. Ya, dapat saya contohkan bahwa aktivitas konsultasi manajemen sesuai dengan KBLI 70201 tentang aktivitas konsultasi pariwisata, maka dia masuk ke dalam bisnis yang menawarkan jasa. Ya. Nah, begitu juga ketika industri pembuatan barang tekstil, pakaian jadi, ataupun barang tekstil bukan pakaian jadi, sesuai dengan KBLI 13921 tentang industri barang tekstil untuk keperluan rumah tangga, termasuk dalam bisnis yang menawarkan barang. Sehingga Bapak Ibu sekalian, harus dibedakan antara barang dan jasa. Jangan sampai nanti antara jasa dan barang ini dicampur, sehingga nanti dalam sistem akan tertolak. Nah, begitu juga menentukan perdagangan besar atau eceran. Misalkan kegiatan usahanya di bidang perdagangan. Tadi saya bilang bahwa perdagangan besar dan eceran ini tidak boleh dijadikan satu. Karena adanya larangan nanti di dalam akhir sesi akan saya jelaskan, larangan percampuran antara perdagangan besar dengan perdagangan eceran. Ya, perdagangan besar di KBLI nomor 45101. Misalkan perdagangan mobil baru, yang nantinya proses distribusi ini tidak langsung ke konsumen. Berbeda dengan perdagangan eceran, distribusinya ini langsung kepada konsumen. Maka kode KBLI-nya 45103. Nah, inilah nantinya, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami. Antara perdagangan besar dan perdagangan eceran tidak dapat dijadikan dalam satu usaha, yang nantinya akan melahirkan konsekuensi berupa tidak diterbitkannya izin usaha melalui USS. Ya. Berikutnya, ada pertanyaan kemarin di dalam WhatsApp grup notaris. Ya, bagaimana dengan PT PMA? Ya, apakah boleh 100% sahamnya dimiliki oleh PT PMA? Kalau ada pihak dari WNI, berapa persen? Nah, ini jawabnya, modal 100% dari PT PMA tergantung dari KBLI. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi modal di PT, baik PT PMDN maupun PT PMA, ini tergantung dari KBLI. Contoh misalkan dalam bidang trading, 100% yang asing. Properti maksimal saham kepemilikannya 67% asing, 33% lokal. Ya. Nah, sekarang untuk model usaha hotel, misalkan, modal dasar yang harus ditempatkan berapa? Untuk PT PMA harus di atas 10 miliar. Ya. Tetapi ada KBL tertentu yang ada batasan modalnya. Nah, contohnya misalkan badan usaha jasa penunjang asing yang berdasarkan pasal 32 PP 25 tahun 2021 tentang jasa penunjang tenaga listrik. Beberapa waktu yang lalu saya diminta oleh perusahaan Bakri, salah satu anak perusahaan Bakri, ya di Bakri Tower itu, dia mendirikan perusahaan jasa perusahaan penunjang tenaga listrik yang ada di provinsi, di sebuah provinsi di Sulawesi. Ini PT PMA,
pemegang sahamnya asing. Nah, ini harus ada batasan-batasan yang harus diperhatikan ketika dia mendirikan usaha. Ya. Berikutnya, sekarang terkait poin-poin yang harus diperhatikan dalam perubahan anggaran dasar PT. Karena perubahan anggaran dasar PT ini akan berujung kepada salah satunya nanti akan ada terkait masalah KPLI. Kalau perubahan PT bisa terkait masalah perubahan nama PT, perubahan domisili PT, perubahan maksud dan tujuan PT. Nah, ini ya. Di dalam maksud dan tujuan ini terkait dengan KPLI. Lihat Bapak Ibu sekalian, maksud dan tujuan di dalam PT ini, apakah bidang usahanya ini nanti akan berubah atau tidak, atau ingin menambah, atau ingin mengurangi. Ya, ini maksud dan tujuan yang harus dirubah. Berikutnya jangka waktu pendirian. Ya, pasal 6 itu menyebutkan ada jangka waktu pendirian PT itu misalnya 10 sampai 20 tahun, ya. Atau gabungan PT gabungan atau joint venture ini bisa dirubah masa jangka waktu dari pendirian PT tersebut. Kemudian modal dasar dan modal ditempatkan atau modal disetor, ya. Ini berkaitan dengan KPLI nantinya yang harus disepakati bersama. Nah, lalu perubahan status PT tertutup menjadi PT terbuka dan sebaliknya, dan perubahan lain, ya, yang perubahan susunan direksi atau komisaris maka perubahan dicantumkan dalam anggaran dasar PT. Sekarang di dalam peraturan Kepala BPS nomor 95 tahun 2015 tentang KPLI disebutkan dalam pasal 18 Undang-Undang PT bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa maksud dan tujuan perseroan ini dengan lahirnya peraturan Kepala BPS, ya, maka harus sesuai dengan KPLI 2020. Karena nanti kalau tidak disesuaikan, maka izin-izin usaha nanti tidak akan keluar. Bagaimana dengan memuat 2 KPLI? Ada kemarin saya mendirikan koperasi dengan KPLI itu sampai sekitar 50. Gitu. Saya kembalikan kepada koperasi tersebut atau pada hukum tersebut, modalnya berapa untuk mencapai KPLI tersebut? Sesuai tidak dengan modalnya? Jadi rekan-rekan sekalian, jika ada badan hukum yang datang kepada kita dengan meminta lebih dari 2 KPLI, kembalikan kepada mereka, sesuaikan dengan modal yang ada. Cukup tidak modal ini untuk menopang KPLI yang dimaksud? Ya, Bapak Ibu sekalian, ini harus kita perhatikan. Berikutnya ada larangan penggabungan KPLI yang tadi saya bilang di awal, ya, bahwa dengan adanya satu KPLI yang khusus, ya, maka USS ini akan mengeluarkan notifikasi terkait masalah single purpose, ya, dalam aturan BKPM nomor 4 tahun 2021, yaitu menentukan insentif atau fasilitas penanaman modal yang dapat diperoleh oleh pelaku usaha. Di dalam OSS ini berbasis resiko, ya. Nanti akan masuk notis seperti ini, ya. Akan masuk notis seperti ini, yang mana ini harus kita perhatikan resiko-resiko bisnisnya terkait dengan modalnya. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang tadi saya bilang perdagangan besar dan eceran tidak boleh digabung dalam satu usaha. Ya. Kuncinya adalah jika termasuk perdagangan besar, maka dia tidak mendistribusikan barangnya ini tidak secara langsung kepada konsumen. Jika perdagangan kecil, dia langsung kepada konsumen dalam distribusinya. Itu yang membedakan. Dan ini tidak bisa dijadikan satu kegiatannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, terkait masalah tingkat resiko, tingkat resiko kegiatan usaha, ini yang akan berhubungan dengan izin yang tadi saya bilang di awal, terkait perizinan perusahaan yang bisa didapatkan. Ada skalanya rendah. Bagaimana jika skala rendah? Cukup dengan NIB saja. Ya. Lalu skala menengah. Ini ada NIB dan ada sertifikat standar berupa pernyataan mandiri.
Lalu juga ada menengah tinggi. Ini ada NIB, sertifikat standar berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh kementerian atau lembaga atau Pemda. Dan juga ada resiko yang tinggi. Ini ada NIB, terus ada izin yang harus disetujui oleh kementerian, lembaga atau Pemda, dan juga harus ada sertifikat standar jika dibutuhkan. Saya kasih contoh sekarang. Untuk skala resiko yang rendah, biasanya PT-PT di daerah yang bergerak di bidang produksi misalkan, dia modalnya di bawah 5 miliar, maka dia termasuk skala rendah. Skala menengah dan tinggi, ya menengah tinggi, ini modalnya adalah 5 miliar sampai 10 miliar. Dengan persyaratan, jika menengah rendah, maka harus ada sertifikat standar. Contoh misalkan, di dalam ketenaga listrikan, seorang pegawai tenaga listrik dia harus mempunyai sertifikat standar dalam melakukan pekerjaan ketenaga listrikan tersebut. Ya. Jika menengah tinggi, sertifikat tersebut diverifikasi oleh kementerian, kalau misalkan di tenaga listrik, Kementerian PU misalkan, gitu. Jadi diurusnya ke Jakarta. Setelah ke Jakarta, rekomendasi dari Jakarta ini ditembuskan kepada kementerian terkait yang ada di daerah dan juga kepada Pemda. Nah, skala tinggi ini resikonya ya, skala tinggi modalnya di atas 10 miliar. Biasanya ini adalah PT-PT PMA ya, yang skala tinggi karena dia di atas 10 miliar rupiah. Kemarin ada klien saya juga dari PT PMA dari Tokyo, itu dia menginvestasikan sahamnya di Indonesia bergerak di bidang minyak bumi. Ya. Ketika dia akan melakukan perubahan maksud dan tujuan, maka saya tawarkan dulu KBLI 2020-nya, lalu ada peraturan presiden terkait masalah PT PMA terkait kepemilikan saham. Ya. Dan juga saya minta izin yang dari kementerian lembaga terkait yaitu BUMN di sini, ya, migas, kemudian sertifikat standar perorangannya yang mengelola usahanya di Indonesia itu juga saya minta di situ. Nah, setelah semua terlengkapi, baru kita bisa melakukan perubahan anggaran dasar. Ya. Selanjutnya, kalau nanti ada pertanyaan, bisa kita tanya jawab. Tetapi sebelum saya akhiri, ada contoh akte. Ini saya stop dulu. Saya akan share contoh akte terkait perubahan anggaran dasar PT. Ya, nah ini kop surat saya di cover akte saya. Nah ini PT Cahaya Lintang Joyo. Yang pertama ada penghadapnya. Yang kedua terkait RUPS-nya, agendanya yaitu mengadakan perubahan anggaran dasar PT dengan materi rapatnya, yaitu penambahan bidang usaha perseroan. Bapak Ibu sekalian, yang perlu Bapak Ibu berikan kepada klien terkait masalah RUPS dengan materi perubahannya, tolong nanti disebutkan materinya berupa apa saja. Jika materinya berupa 4 bidang ini, maka ini disebutkan di dalam PKR-nya. Jika hanya misalkan contohnya penambahan bidang usaha perseroan saja misalkan, ini berarti menambah kegiatan usahanya. Sesuaikan lagi dengan KBLI tadi. Lalu misalkan ada jual beli saham dalam perseroan, otomatis dengan adanya jual beli saham mempengaruhi prosentase kepemilikan saham dan modal di dalamnya. Ya, maka harus disesuaikan dengan KBLI 2020. Termasuk juga peningkatan modal dasar dan modal disetor dalam perseroan. Ya. Nah, ini juga akan berpengaruh dengan kegiatan usaha. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terkait masalah ini harus kita perhatikan ya bahwa kedudukan PT yang ingin melakukan perubahan anggaran dasar harus dimulai dari RUPS terlebih dahulu. Nah, sekarang menyetujui penambahan bidang usaha. Ya,
Jadi penambahan bidang usaha ini dari usaha yang lama, misalkan konstruksi gedung belum ada di usaha yang lama, maka dengan adanya RUPS untuk menambah kegiatan usaha, ya ini disebutkan di dalam PKR kita. Jangan lupa lihat dulu kode KBLI-nya sebelum kita memasukkan di dalam akte. Ya, kode KBLI mulai dari keseluruhan ada 7 halaman itu yang saya share ke Mbak Yuni tadi. Itu nanti bisa di-share ke grup karena di situ ada aplikasinya ternyata. Ya. Aplikasi KBLI 2020 tinggal memasukkan kegiatan usahanya dan nomor KBLI-nya nanti. Begitu. Ya. Nah, sekarang ini penambahan. Lalu bagaimana dengan merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha? Nah, ini setelah diadakan RUPS menambah kegiatan berupa instalasi listrik misalkan. Nanti macam-macam ya. Nanti contoh ini bisa diberikan ke teman-teman sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, 30 menit yang saya berikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Burung Cendrawasih di Irian. Sekian dan terima kasih.